Hai semuanya, balik lagi di seri saham bagi pemula. Nabung saham yang cocok buat pemula apa ya? Pasti masih takut mau beli saham apa? Kali ini kita akan bahas untung sekaligus aman, ini rekomendasinya. Nabung saham yang cocok untuk pemula. Belakangan, saham adalah investasi yang digemari berbagai kalangan masyarakat, baik pemula maupun pengalaman. Banyak yang mencoba menjadikan saham sebagai media investasi untuk meraih keuntungan. Bagi investor pemula, perlu diingat saham juga memiliki resiko kerugian. Tanpa pengetahuan dasar yang cukup, keuntungan dari saham kemungkinan bakal sulit didapat. Terus bagaimana solusinya ya? Nggak perlu risau ataupun bingung. Sejatinya investasi aman sekaligus menguntungkan tetap bisa kamu lakukan. Caranya dengan memilih saham blue chip sebagai andalan. Apa itu saham blue chip? Saham blue chip merupakan sebutan untuk saham dari perusahaan yang sudah beroperasi lama, memiliki kapitalisasi pasar yang besar, rutin membagikan dividen, memiliki fundamental dan kinerja yang bagus. Saham blue chip cenderung menjadi pemimpin pasar di sektornya. Biasanya saham-saham yang dikategorikan blue chip masuk pada daftar indeks paling liquid di bursa efek seperti LQ45 dan IDX 30. Karakteristik saham blue chip menyebabkan volatilitas sahamnya tidak ekstrim, artinya cenderung tidak turun atau naik secara besar-besaran. Saham blue chip biasanya cenderung terjaga secara kredibilitas dan kinerjanya. Dapat dikatakan bahwa saham blue chip cocok untuk pemula yang belum terlalu bisa menganalisa suatu saham secara menyeluruh. Beberapa rekomendasi saham blue chip untuk pemula. Berikut adalah beberapa saham blue chip di indeks LQ45 per periode Februari sampai Juli 2023. PT Bank Sentral Asia Tbk atau kode saham BBCA. Didirikan 21 Februari 1957 dengan nama NV Perseroan Dagang dan Industri Semarang Knitting Factory. Pada 31 Mei 2000, BCA menjadi perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia. Dalam 3 tahun terakhir, laba bersih BBCA terpantau terus bertumbuh. Pada tahun 2020, BBCA membukukan laba sebesar 27,1 triliun. Lalu pada tahun 2021 membukukan laba 31,4 dan di 2022 mencatatkan 40,7 triliun. Per 30 April 2023 pemegang saham BBCA adalah PT Dwi Muria Investama Andalan sebagai pengendali utama sebesar 54,94%. Pihak afiliasi pengendali sebesar 2,46%, jajaran direksi sebesar 0,04% dan masyarakat sebesar 42,56%. PT Bank Rakyat Indonesia Perseroan Tbk atau kode saham BBRI. BRI adalah BUMN milik negara yang didirikan pada 16 Desember 1895. Pada 10 November 2000 BBRI menjadi perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia. Dalam 3 tahun terakhir laba bersih BBRI terus bertumbuh. Pada tahun 2020 BBRI mencatatkan laba sebesar 18,6 triliun, 31,1 triliun pada 2021 dan 51,2 triliun pada 2022. Per 30 April 2023 pemegang saham BBRI adalah Negara Republik Indonesia sebagai pengendali utama sebesar 53,19% dan masyarakat sebesar 46,81%. PT Bank Mandiri Perseroan Tbk didirikan pada 2 Oktober 1998 sebagai bagian dari program rekonstruksi perbankan dengan menggabungkan 4 bank milik pemerintah Indonesia, yaitu Bank Mumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Ekspor Impor Indonesia, dan Bank Pembangunan Indonesia. Pada 14 Juli 2003, BMRI menjadi perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia. Dalam 3 tahun terakhir laba bersih Bank Mandiri terus bertumbuh. Pada tahun 2020 Mandiri membukukan laba sebesar 16,8 triliun, 28 triliun pada 2021 dan 41 triliun pada 2022. Per 30 April 2023 pemegang saham Bank Mandiri adalah Negara Republik Indonesia sebagai pengendali utama sebesar 52%, Indonesia Investment Authority sebesar 8% dan masyarakat sebesar 40%.
PT Telkom Indonesia Perseroan Tbk merupakan sebuah BUMN yang bergerak di bidang teknologi informasi dan komunikasi, didirikan pada 6 Juli 1965. Saat itu pemerintah Indonesia membagi PN Pos dan Telekomunikasi menjadi dua perusahaan negara PN terpisah, yaitu PN Pos dan Giro sebagai layanan pos dan giro dan PN Telekomunikasi sebagai layanan telekomunikasi. Dalam 3 tahun terakhir, laba bersih Telkom naik pada 2021 dibandingkan 2020, namun turun pada 2022 dibandingkan 2021. Pada tahun 2020, Telkom membukukan laba sebesar 20,8 triliun, 24,8 triliun pada 2021 dan 20,7 triliun pada 2022. Per 30 April 2023, pemegang saham Telkom adalah Negara Republik Indonesia sebagai pengendali utama sebesar 52,091% dan masyarakat sebesar 47,909%. PT Astra International Tbk merupakan sebuah perusahaan konglomerat multinasional didirikan pada 1957 dengan nama PT Astra International Inc. Pada 4 April 1990, ASI menjadi perusahaan terbuka di Bursa Efek Indonesia. Bidang usaha Astra terdiri dari otomotif, jasa keuangan, alat berat, pertambangan, konstruksi dan energi, agrobisnis, infrastruktur, logistik, teknologi, informasi, dan properti. 3 tahun terakhir laba bersih entitas induk ASI terus bertumbuh. Pada tahun 2020, ASI membukukan laba bersih sebesar 16,2 triliun, 20,2 triliun pada 2021 dan 28,9 triliun pada 2022. Per 30 April 2023, pemegang saham ASI adalah Cardiff Cycle dan Carrick Limited sebesar 50,11% dan masyarakat sebesar 49,89%. Jadi gak usah bingung lagi ya buat teman-teman investor pemula, masih banyak saham perusahaan yang aman dibeli. Kalian bisa mulai beli saham dan belajar bareng saham bagi pemula di channel Belajar Investasi Saham. Biar gak ketinggalan info sebagai investor pemula, ikutin terus video kita masih di seputar saham bagi pemula, tentunya di YouTube Belajar Investasi Saham.